Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menguasai kasih Allah. Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Menarik bahwa Yohanes, murid yang dikasihi Rasul yang baik, mengemukakan hal ini. Bagi murid-murid, hal ini sangat menyakitkan hati. Sebelumnya, Markus menceritakan tentang seorang ayah yang meminta kepada murid-murid Yesus supaya anaknya dibebaskan dari roh yang membisukan. Ayah yang gelisah ini mengatakan kepada Yesus, "Saya telah meminta murid-muridmu untuk mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya." Para murid yang sudah kesal karena gagal mengusir setan, sekarang melihat orang luar dengan sukses mengusir setan atas nama Yesus. Mereka iri hati karena orang ini berhasil, dan mereka berharap Yesus menolak mengakui dia, bahkan menghukumnya. Seakan-akan rasa harga diri mereka akan dikuatkan jika orang luar ini ditolak. Tetapi Yesus tidak terancam oleh kebaikan yang ada di luar lingkarannya sendiri. Ia tidak mencoba untuk menguasai perbuatan-perbuatan baik. Ketika ia menolak mengurung kebaikan, ia mengundang murid-muridnya yang rapuh dan gelisah kepada pengertian yang lebih luas, kepada suatu pengakuan akan kebaikan Allah dimanapun kebaikan itu ditemukan. Saudara-saudari, cara kita bertoleransi dimulai dari hati. Jika doa-doa kita terutama ditunjukkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah, maka kita akan menjadi iri hati terhadap mereka yang kelihatannya mendapat lebih banyak daripada kita. Tetapi jika kita dapat berdoa dengan hati yang terbuka, tanpa kata-kata atau imajinasi, hanya berada di hadirat Allah dengan kepercayaan penuh syukur, kita dapat menjadi orang yang terbuka dan dapat bersuka cita
ketika melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.